Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan prakarya kami yang berjudul Rumah Selanjutnya. Terlepas dari kehidupan dunia terlepas dari huru-haranya dunia, kita tidak boleh melupakan rumah selanjutnya atau tempat kita pulang pada akhirnya. Karena sejatinya tempat pulang itu ialah liang lahat atau alam baka. Di sini atap warna-warni yang melambangkan warna-warninya dunia serta komplek rumah yang terlihat agak meriah. Sebagaimana kita tahu, dunia bisa membuat kita sangat terlena. Sedangkan masih ada akhirat yang menunggu kita sebagai tempat pulang kita setelah masa di dunia habis. Tujuan dibuatnya Hastakarya ini untuk mengingatkan teman-teman yang melihat agar tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia dan tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya bersedekah, karena amalan yang paling sangat disesali oleh mayat adalah harta-hartanya yang tidak dia infakkan ke jalan Allah. Dan juga harta-harta yang telah Allah berikan atau nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu kita harus lebih memfokuskan kehidupan kita ke arah akhirat, karena dunia ini hanyalah sementara. Sekian. Terus tunjuk satu-satu ini apa, kenapa bangku ini warna merah, kenapa nggak biru, kayak gitu. Coba tunjuk terus mulai. Tahu apa? Ini yang warna-warni ini melambangkan warna-warninya dunia. Kayak habis itu kalau misalnya untuk ada pesotannya dan ada ayunannya itu melambangkan banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini yang bikin kita bisa melupakan akhirat. Terus tuh iya, untuk di depan pintu. Kecelakaan dari sini. Iya aja. Terus mari. Habis itu, nah nih kursi. Kenapa warna-warni? Karena warna-warni ini kan melambangkan kan kalau misalnya dunia ini kan banyak kali hal yang bisa bikin kita terlena saat. Jadi warna-warni ini melambangkan banyak kali hal yang bisa bikin kita tuh lupa sama akhirat. Contohnya kita lebih mementingkan misalnya handphone belum sholat, main-main habis itu lupa waktu padahal udah azan. Itu batu nisannya. Kalau itu itu batu nisannya, yang di atas tuh batu nisannya. Habis itu Lahir 20 Mei. Itu berapa kedalaman antara mayat dengan tanahnya? Kedalaman dari posisi mayat sampai ke sini berapa? Berapa kira-kira? Kalau dalam real nyatanya tahu nggak kira? Misalnya ada orang meninggal, digali itu berapa dalamnya? Tahu? Harus berapa kedalaman? Perempuan berapa? Laki-laki berapa? Kedalaman kuburan. Ini dalaman ini lah, kayak sumur. Taruhnya kalian tahu juga itu. Jadi biar ada sisi pengetahuannya, Mama. Ini mayat di dalam ini laki-laki perempuan. laki-laki. Yang mau kalian buat laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki berapa kafannya? Kain kafan untuk mayat itu namanya berapa? Berapa helai? Perempuan berapa? Laki-laki berapa? 5. Laki-laki 5. Perempuan?
Bukan. Helai berapa helai kainnya? Berapa helai kain untuk mayat laki-laki Satu dan mayat laki-laki dan perempuan. Tiga untuk perempuan, satu. Ayo berapa? Jalan mayat. Ustaz sendiri juga jalan mayat. Kenapa? Kenapa? Kalian pernah berpikir nggak kalau kita meninggal besok hari ini misalnya, pernah berpikir nggak? Nah, disitulah kita muhasabah diri. Hah? Kalian kan buat nak kurado, otomatis kalian apa harus tafakur ya. Karena semua kita itu nggak ada jaminan kan? Nggak ada jaminan kita hidup bisa berapa berusaha kuliah, memang cita-cita, tapi namanya umur